Selamat sore, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi dengan aplikasi JASP, yaitu dengan linear regression. Sebelum kita belajar tentang linear regression, apa sih sebenarnya linear regression itu? Jadi linear regression itu adalah teknik statistik teman-teman yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, tujuan utama dari regresi linear ini adalah untuk memprediksi nilai dari satu variabel berdasarkan variabel yang lain. Misalnya nih teman-teman, berdasarkan dari data yang kita ambil ya di sini, dalam penelitian psikologi ini bisa jadi kepercayaan terhadap hoax atau bisa dibilang ini variabel independen. Kemudian di sini ada juga komponen utama dari regresi linear atau variabel Y ini adalah kepercayaan terhadap hoax. Nah, maka ini membantu kita untuk menilai seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Seberapa kuat pengaruh pemikiran terbuka terhadap kepercayaan hoax. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah perubahan dalam variabel independen, misalnya peningkatan pemikiran terbuka, menghasilkan perubahan yang signifikan dalam variabel dependen atau penurunan kepercayaan terhadap hoax. Nah, atau bisa juga kita kasih analogi sederhananya ya teman-teman. Kita bisa menilai secangkir kopi berdasarkan jumlah cangkirnya gitu. Ini contoh di luar data yang diberikan ini ya teman-teman. Jadi bayangkan ketika kita sebagai seorang barista ini yang sangat memperhatikan kualitas kopi yang kita buat. Kita ingin tahu apakah jumlah cangkir yang kita buat setiap hari ini mempengaruhi tingkat kebahagiaan pelanggan kita. Nah, maka variabel dependen atau Y ini adalah tingkat kebahagiaan pelanggan. Maka kebahagiaan diukur seberapa banyak senyum yang Anda lihat dari pelanggan. Nah, variabel independen atau X-nya ini adalah jumlah cangkir yang dibuat. Misalnya, jumlah cangkir kopi yang biasanya kita sajikan tiap hari. Maka fungsi dari regresi linear ini adalah kita ingin tahu apakah membuat lebih banyak cangkir kopi membuat pelanggan kita lebih bahagia. Nah, ini membantu kita memprediksi berapa banyak senyum yang akan kita lihat jika kita membuat lebih banyak cangkir kopi. Nah, kemudian kita juga bisa mengevaluasi seberapa besar pengaruh jumlah cangkir kopi terhadap kebahagiaan pelanggan. Apakah ada efek nyata atau mungkin pelanggan tidak peduli seberapa banyak kopi yang kita buat gitu. Kemudian dari sini juga kita bisa melakukan eh, eksperimen dengan berbagai cara lainnya gitu. Lanjut teman-teman kita ke linear regression. Nah, di sini lanjut aja kita akan mengenal fitur-fitur yang ada di linear regression ini supaya teman-teman tidak hanya klik-klik berdasarkan buku panduan, tetapi teman-teman juga paham sebenarnya apa yang teman-teman klik itu gitu. Sehingga itu juga akan memudahkan teman-teman dalam memahami ilmu statistika baik untuk perkuliahan maupun skripsi juga di lapangan pekerjaan. Lanjut, ada dependent variable. Di mana dependent variable ini fungsinya untuk variabel yang diprediksi oleh model regresi. Maka dalam penelitian ini kepercayaan terhadap hoax ini masuk ke variabel independen. Kemudian ada metode. Nah, metode ini fungsinya digunakan untuk estimasi koefisien dalam model regresi. Pada JASP, metode klasik biasanya mengacu pada metode OLS atau Ordinary Least Squares. Nah, kemudian ada juga covariate ya, teman-teman. Nah, covariate ini fungsinya adalah untuk variabel tambahan
yang dimasukkan dalam kontrol pengaruhnya, tetapi bukan variabel utama prediksi. Nah, maka kita bisa ke sini ya, teman-teman. Nah, kemudian ada faktor. Faktor ini merupakan fungsi variabel kategorikal yang dapat mempengaruhi variabel dependen ya, teman-teman. Selanjutnya ada juga WLS weight. Nah, ini optional. Ini dipakai untuk menggunakan bobot dalam regresi untuk mengatasi heteroskedastisitas atau ketidakseimbangan dalam data. Nah, dan kita lanjut ya, teman-teman. Wah, ada models. Di sini ada komponen, ada juga model terms. Nah, komponen ini fungsinya adalah bagian dari model regresi seperti variabel independen, interaksi, atau polinomial. Nah, kemudian pada model term ini merupakan bagian dari model yang menunjukkan bagaimana variabel dikombinasikan. Nah, di sini variabel term mungkin mencangkup pemikiran terbuka dan kuadrat dari pemikiran terbuka jika kita menguji efek nonlinear. Dan ini juga ya, pemikiran terbuka juga. Tetapi kita juga bisa menambahkan komponen interaksi jika kita memodelkan interaksi antara pemikiran terbuka dengan faktor lain. Kemudian ada juga statistik di sini. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman. Ada estimate, model fit, dan kawan-kawan. Nah, di sini estimate ini fungsinya adalah untuk perkiraan nilai koefisien untuk setiap variabel dalam model. Nah, form ini adalah asal dari nilai estimasi koefisien. Kemudian confidence interval ini menunjukkan ketidakpastian estimasi koefisien. Kemudian juga ada covariance matrix, yang matriks ini menunjukkan varians dan covariance antara koefisien. Kemudian ada juga Wolf self maksimum P ratio. Ini adalah ukuran yang menunjukkan kekuatan bukti terhadap hipotesis nol dalam model. Nah, di sini merupakan ada model fit. Nah, R squared change ini fungsinya adalah untuk mengukur perubahan dalam proporsi varian yang dijelaskan oleh model ketika variabel baru ditambahkan. Nah, contohnya menunjukkan seberapa banyak penambahan pemikiran terbuka meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan kepercayaan terhadap hoax. Nah, deskriptif ini fungsinya sebagai statistik deskriptif ya teman-teman, seperti mean, median, dan deviasi standar. Contohnya seperti memberikan gambaran tentang distribusi pemikiran terbuka dan kepercayaan terhadap hoax dalam sampel. Nah, selanjutnya ada part and partial correlation. Ini fungsinya adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan mengontrol variabel yang lain. Contohnya, mengukur kekuatan hubungan antara pemikiran terbuka dan kepercayaan terhadap hoax dengan mengontrol efek faktor-faktor lain seperti usia. Kemudian ada juga collinearity diagnosis. Ini fungsinya adalah untuk identifikasi masalah multikolinearitas antara variabel independen. Contohnya, memastikan bahwa pemikiran terbuka tidak terlalu berkorelasi dengan kovariat lain dalam model. Nah, kemudian di sini juga ada residual ya, kan? Jadi fungsi residual ini ada statistik yang dimana untuk mengukur deviasi residual dari nilai yang diisi. Kemudian fungsinya dari ini juga adalah untuk mengukur seberapa jauh nilai kepercayaan terhadap hoax yang diobservasi berbeda dari nilai yang diprediksi oleh model. Kemudian ada Darwin-Watson. Ini fungsinya adalah untuk menguji adanya autokorelasi dalam residuals.
atau memastikan bahwa residual tidak memiliki pola berurutan yang tidak diinginkan. Kemudian ada case-wise diagnosis. Ini fungsinya untuk mengidentifikasi observasi yang mungkin memiliki pengaruh ekstrim atau tidak biasa. Contohnya, mengidentifikasi data yang tidak biasa atau outlier dalam pengaruh pemikiran terbuka terhadap kepercayaan terhadap hoax. Kemudian di sini juga ada Cook's distance ya teman-teman. Jadi fungsi dari Cook's distance ini untuk mengukur pengaruh masing-masing data point terhadap koefisien regresi. Contohnya untuk mengidentifikasi apakah ada data yang memiliki pengaruh tidak proporsional pada hasil model. Kemudian di sini juga ada method specification ya.